Pertarungan jenius puncak telah dimulai. Peserta bebas memilih senjata dari berbagai kelas, baik kelas pertama maupun kelas kelima, karena perusahaan alam semesta virtual dapat mensimulasikannya secara sempurna untuk digunakan oleh para kontestan. Karena senjata-senjata ini disediakan secara gratis oleh perusahaan alam semesta virtual, bahkan jika peserta tidak memiliki sarana untuk membelinya di dunia nyata, mereka tidak perlu khawatir untuk beradaptasi dengan senjata-senjata baru. Mereka dapat berlatih kapan saja, di mana saja di medan pembunuhan alam semesta virtual untuk mengenalinya dengan baik. Jadi, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa? Karena kontestan dapat memilih senjata kelas kelima yang kuat dengan kekuatan hancur besar. Masih ada yang memilih senjata kelas lebih rendah dengan kekuatan yang lebih sedikit. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan secara singkat kelas-kelas senjata ini. Senjata energi genetik kelas pertama cocok untuk prajurit tingkat planet, sementara senjata roh kelas pertama cocok untuk master roh tingkat planet. Senjata energi genetik kelas kedua cocok untuk prajurit tingkat bintang, sementara senjata roh kelas kedua cocok untuk master roh tingkat bintang. Meneruskan pola ini, senjata energi genetik kelas kelima digunakan oleh prajurit tingkat master dunia, dan senjata roh kelas kelima digunakan oleh master roh tingkat master dunia. Anda mungkin tidak tahu bahwa biasanya, kultivator mulai memahami hukum asli ketika mereka mencapai level master domain. Untuk meningkatkan kekuatan serangan seorang kultivator, pandai besi mengukir runa hukum yang samar dan sulit dipahami saat menempa senjata. Oleh karena itu, senjata energi genetik kelas keempat, cocok untuk prajurit master domain, seringkali menampilkan runa ini, sementara senjata energi genetik kelas kelima yang digunakan oleh master dunia memiliki runa yang lebih dalam di permukaannya. Akibatnya, menggunakan senjata energi genetik kelas tinggi tanpa memahami hukum asli sama dengan hanya memegang logam yang sangat keras bagi prajurit tingkat bintang. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk dengan fleksibel mengaplikasikan senjata-senjata ini dalam pertempuran atau bahkan untuk melepaskan kekuatan dasar mereka. Selain itu, karena master dunia memiliki dunia dalam mereka sendiri, banyak senjata energi genetik kelas kelima membutuhkan kekuatan dunia dalam mereka untuk digunakan, yang tidak dapat ditangani sama sekali oleh individu tingkat bintang. Oleh karena itu, perusahaan alam semesta virtual menyarankan para kontestan untuk bertindak sesuai kemampuan mereka dan memilih senjata yang cocok untuk mereka, daripada menghendaki senjata kelas tinggi secara buta. Berbeda dengan senjata energi genetik, senjata roh biasanya muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, senjata roh kelas ketiga milik Luo Feng, Soaring Sutle, memiliki setidaknya 3 bentuk, masing-masing cocok untuk level planet, bintang, dan alam semesta. Oleh karena itu, kelas senjata roh sesuai dengan level yang bersangkutan dan yang di bawahnya bagi master roh. Ini menyiratkan bahwa master roh mulai dari tingkat planet hingga tingkat alam semesta dapat menggunakan Soaring Sutle, asalkan amplitudo kekuatan roh mereka cukup untuk menerapkan bentuk yang sesuai. Seperti halnya senjata energi genetik, senjata roh kelas ketiga dan yang lebih rendah biasanya tidak memerlukan pemahaman hukum asli untuk digunakan. Meskipun senjata kelas ketiga dan lebih rendah lebih mudah digunakan dan dapat memungkinkan pengguna untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya, bahkan mendorongnya ke batas maksimal, hal ini berlaku hanya bagi pengguna yang sama sekali tidak memahami hukum asli. Setelah pengguna melebihi ambang batas memahami hukum asli, terlepas dari seberapa dalam pemahaman mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan aturan ini ke dalam senjata mereka untuk meluncurkan serangan. Alasannya terletak pada fakta bahwa senjata-senjata kelas lebih rendah kurang memiliki runa hukum yang rumit yang diukir di permukaan senjata kelas keempat dan kelima. Oleh karena itu, ketika pengguna mengeksploitasi kekuatan hukum asli, mereka tidak dapat sepenuhnya bersinkronisasi dengan senjata kelas lebih rendah, sehingga kekuatan serangan mereka tidak dapat mencapai potensi maksimal. Apakah Anda ingat ketika binatang bertanduk emas menembus level alam semesta, dan Luo Feng mendapatkan domainnya sendiri, mulai memahami hukum asli? Ini memungkinkan Luo Feng dengan mudah menggunakan Soaring Sutle untuk menjalankan formasi Swordfish. Dibantu oleh domain dan hukum asli, hanya formasi Swordfish sudah cukup untuk menjadikan Luo Feng tak terkalahkan di antara individu tingkat bintang dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Namun sayangnya, Soaring Sutle hanya merupakan senjata roh kelas ketiga, tidak mampu sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan hukum asli ke dalam formasi Swordfish. Oleh karena itu, ketika Luo Feng menghadapi Windmill, bergantung hanya pada formasi Swordfish ternyata tidak cukup untuk meraih kemenangan. Anda mungkin tidak sadar bahwa Windmill adalah master roh yang telah melebihi ambang batas hukum asli angin.
Menghadapi lawan yang juga telah melampaui ambang batas ini, domain Luo Feng dan kekuatan hukum asli emas gagal memberikan keuntungan signifikan dan bahkan menempatkan dia pada posisi yang merugikan untuk sementara waktu. Jika Luo Feng bertujuan untuk keluar sebagai pemenang dari kompetisi ini, dia harus menggunakan Yanshen Armament. Anda mungkin tidak tahu bahwa Yanshen Armament melampaui senjata roh kelas 5 biasa dengan jauh. Hal ini karena terbuat dari gabungan hukum ruang dan hukum emas. Oleh karena itu, ketika Luo Feng memanfaatkan kekuatan hukum asli emas, hal ini dengan mulus berintegrasi dengan Yanshen Armament, memperkuat teknik-teknik yang dilaksanakan dengan kekuatan besar, yang membenarkan julukannya sebagai senjata ilahi. Jika Luo Feng menggunakan domainnya bersamaan dengan kekuatan hukum asli emas, kekuatan yang diperkuat oleh Yanshen Armament cukup untuk Luo Feng mengalahkan tokoh-tokoh kuat tingkat alam semesta satu yang biasa. Potensi Yanshen Armament berbicara untuk dirinya sendiri. Selain dari Soaring Sutlei dan Yanshen Armament, Luo Feng akan segera memperoleh senjata roh kelas 5 yang mengkhususkan diri dalam penerbangan yang dikenal sebagai Dark Cloud Sutlei. Tak diragukan lagi, Master Roh memiliki keunggulan yang mencolok dalam pertempuran kelompok. Mereka memanfaatkan kecepatan terbang dari senjata roh terbang untuk menjaga jarak dari lawan sambil mengatur serangan dengan beberapa senjata. Namun, di antara banyak jenius, pasti ada yang telah melebihi ambang batas hukum asli ruang atau prajurit yang terampil dalam mengintegrasikan hukum angin ke dalam gerakan mereka dengan mulus. Akibatnya, ketika Luo Feng menghadapi jenius-jenius seperti itu, bergantung hanya pada senjata roh terbang kelas ketiga, Soaring Sutlei, tidak memberikan keuntungan kecepatan dan bahkan dapat memfasilitasi pendekatan musuh, yang sangat merugikan bagi Master Roh. Harus dicatat bahwa Master Roh lebih cocok untuk serangan jarak jauh daripada pertempuran dekat. Oleh karena itu, atas rekomendasi Babata, Luo Feng memperoleh Dark Cloud Sutlei dan dengan tekun berusaha menguasai penggunaannya untuk meningkatkan kecepatannya. Anda mungkin tidak menyadari bahwa dalam novel, Soaring Sutlei dan Dark Cloud Sutlei adalah dua senjata roh yang berbeda. Soaring Sutlei berfungsi sebagai senjata roh yang mampu terbang, bertahan, dan menyerang secara bersamaan. Sebaliknya, senjata roh multifungsi tidak dapat mengoptimalkan fungsi tunggal apapun hingga maksimal. Misalnya, di antara senjata roh dari kelas yang sama, peningkatan kecepatan terbang Soaring Sutlei pucat dibandingkan dengan senjata roh manapun yang khusus disesuaikan untuk penerbangan. Oleh karena itu, Luo Feng membutuhkan senjata roh yang mengkhususkan diri dalam penerbangan. Tentu saja, bagi Luo Feng yang telah melebihi ambang batas hukum asli, senjata roh terbang kelas ketiga gagal memaksimalkan kecepatan terbangnya. Oleh karena itu, Dark Cloud Sutlei, senjata roh terbang kelas 5, menjadi pilihan yang lebih unggul. Namun, dari cuplikan, jelas bahwa tim produksi memilih untuk meningkatkan Soaring Sutlei daripada memperkenalkan Dark Cloud Sutlei dalam bentuk yang benar-benar baru. Secara pribadi, saya percaya bahwa pendekatan ini memang cerdas, karena efektif memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan karakter. Tindakan seperti ini sangat bisa dimengerti. Setelah semua, animasi berbeda dari novel, di mana penulis dapat dengan bebas mengubah penampilan karakter atau senjata melalui kata-kata. Dalam produksi animasi, desain dan pemodelan menuntut investasi keuangan yang substansial. Membuat beberapa detik animasi mungkin memerlukan jam kerja yang panjang. Ini bukanlah hiperbola. Terutama untuk animasi seperti Swallowed Star, yang kualitasnya, berdasarkan kualitasnya, dapat disimpulkan bahwa tim produksi mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk peningkatan teknis. Tanpa ragu, di antara banyak animasi, Swallowed Star menampilkan keahlian teknis yang luar biasa, membenarkan pengakuannya sebagai yang terbaik. Dengan dana yang terbatas, jika terpaksa memilih antara peningkatan teknis dan mengubah penampilan atau senjata, saya akan cenderung memilih yang pertama. Bagaimana Anda akan memutuskan? Silakan berbagi pendapat Anda di bagian komentar. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.